Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Yusuf Kahan Samir dengan NIM 132221144 dari kelas 4 angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video pemeriksaan fisik pada ibu hamil sebagai penugasan tambahan pada praktik klinik keperawatan di stase maternitas di Poli Objin Rumah Sakit Universitas Airlangga. Selamat menyaksikan. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap preorientasi. Pada tahap ini perawat melakukan pengecekan di rekam medis di nurse station. Untuk pasiennya kami memperoleh data yaitu atas nama Ibu Yeni Agustiana yang tanggal lahirnya tanggal 10 Agustus tahun 2000, untuk hari pertama hari terakhirnya pada tanggal 15 bulan Desember tahun 2024, untuk hari perkiraan lahirnya pada tanggal 24 Desember tahun 2025. Tinggi badannya 153 cm, untuk berat badannya 61 kg, untuk lingkar lengannya sendiri 28 cm. Untuk riwayat obstetrinya yaitu kehamilan kedua dan sedang hamil untuk yang kedua kalinya, dan untuk riwayat abortusnya tidak ada. Untuk riwayat keluarganya, ibu dari pasien punya riwayat hipertensi. Setelah kita mengecek rekam medis dari pasien dan mendapatkan instruksi dari dokter, kemudian tahap selanjutnya itu persiapan alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya sendiri yaitu yang pertama ada sarung tangan bersih, kemudian ada hand sanitizer, kemudian seperangkat alat untuk TTV. Yang pertama ada stetoskop, ada tensimeter, kemudian ada termometer, kemudian ada untuk mengukur saturasi oksigen. Selanjutnya ada Medline, fungsinya untuk mengukur tinggi fundus uteri, lingkar lengan pada ibu hamil. Kemudian ada Penlight untuk inspeksi pada area wajah. Kemudian ada palu hammer, fungsinya untuk mengecek refleks patella pada ibu hamil. Kemudian ada Linek, ini fungsinya untuk mengukur atau kita mendengarkan denyut janin pada bayi. Kemudian ada Doppler, ini fungsinya untuk juga mengukur denyut jantung pada janin. Bedanya ini alat yang lebih canggih dan ini alat yang manual. Nah, selanjutnya kita telah masuk pada tahap orientasi. Kita telah bertemu dengan pasien. Yang pertama kita berkenalan terlebih dahulu dan menyebutkan tujuan dari pemeriksaan fisik tersebut. Baik, selamat siang Ibu Yeni. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurse Yusuf yang bertugas pada shift siang pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf Ibu, boleh diperkenalkan dengan Ibu siapa ini sambil kita mengecek gelang identitas pada pasien. Baik, dengan Ibu siapa? Tanggal lahirnya? Oke, baik. Setelah kita mengecek identitas pada pasien, kemudian kita menjelaskan tujuan dari pemeriksaan fisik ini. Baik Bu Yeni, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Tujuannya yaitu untuk kita melakukan kontrol untuk keadaan terbaru dari kesehatan ibu selama masa hamil. Nanti hasilnya bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk pengobatan selanjutnya. Seperti itu Ibu. Kemudian setelah kita telah menjelaskan fungsi dari pemeriksaan ini, selanjutnya kita memberikan kontrak waktu pada pasien. Baik Bu Yeni, untuk kontrak waktunya sendiri sekitar 20 menit. Apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan? Nah, baik, bersedia ya Ibu ya? Ya. Nah, setelah pasien bersedia, kemudian kita persiapan lingkungan, kita tutup tirai sekitar untuk menjaga privasi dari pasien. Masuk pada tahap kerja. Yang pertama kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan 6 langkah. Setelah kita melakukan cuci tangan 6 langkah, kemudian kita pasang sarung tangan bersih.
Selanjutnya yaitu kita akan mengukur tanda-tanda vital pada pasien. Selanjutnya kita akan mengecek tanda-tanda vital pada pasien. Pertama akan mengecek tekanan darah pada ibu hamil. Fungsinya untuk mengetahui apakah ibu hamil mengalami keadaan preeklamsia atau tidak. Permisi ya Bu ya, saya lakukan pengecekan tekanan darah dulu ya Bu ya. Baik. Baik. Untuk tekanan darahnya sendiri 125/80 ya Ibu. Jadi keadaannya normal, tidak ada permasalahan. Selanjutnya kita mengukur suhu pasien. Permisi Bu, saya akan ukur suhu dari Ibu, nanti saya taruh di ketiak. Permisi ya Bu ya, nanti ditunggu sampai bunyi. Kemudian juga kita ukur saturasi oksigen pasien. Kita taruh di telunjuk. Kita tunggu kedua alat ini mengeluarkan hasil hitungannya. Baik Ibu, untuk suhu Ibu sendiri di 36,5 untuk suhunya normal, dan untuk saturasi oksigennya sendiri yaitu 97% dengan nadi 98 denyut per detik. Untuk hasilnya ibunya normal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada organ kepala. Kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita inspeksi keadaan umum kepala mulai dari rambut. Untuk rambutnya sendiri Ibu Yeni rapi, tidak ada ketuban, tidak ada uban, tidak ada kotoran, dan tidak ada ketombe. Karena orang Asia rata-rata rambutnya hitam. Jadi normalnya orang Asia rambutnya hitam. Nah, dari bentuk kepalanya sendiri bentuknya simetris. Selanjutnya kita periksa pada bagian mata. Ibu bisa dibuka matanya Ibu dua-duanya. Nah, kita periksa menggunakan pen light apakah ada pengecilan abnormal pada pupil mata. Baik Ibu, hasilnya normal. Selanjutnya kita periksa juga sklera dari Ibu. Ibu bisa menghadap ke atas. Ibu melihat ke atas. Baik. Untuk skleranya normal, tidak ada kemerahan, dan juga untuk konjungtivanya juga semuanya normal, tidak ada masalah pada mata Ibu Yeni. Selanjutnya kita juga periksakan di hidung. Baik, bersih ya Bu ya, tidak ada kotoran, tidak ada polip, tidak ada benjolan di bagian hidung. Selanjutnya kita periksa di bagian mulut. Di bagian mulut Ibu giginya ada yang lubang ya Bu ya, mohon dibersihkan untuk kenyamanan bersama ya Bu ya. Nah, jadi untuk mulut Ibu Yeni sendiri ada satu gigi yang lubang di bagian belakang. Untuk keadaan lainnya seperti mukosa bibir dan juga lain-lainnya semuanya normal. Selanjutnya kita periksakan bagian telinga. Permisi ya Bu ya, saya periksa bagian telinganya dulu. Telinganya normal, tampak bersih, tidak ada serumen pada telinga. Nah, dari keseluruhan normal, hanya saja pada bagian mulut tadi ada bagian gigi satu di belakang yang tampak bolong. Selanjutnya adalah pemeriksaan pembesaran kelenjar tiroid di sekitaran leher. Caranya itu, permisi Bu ya, kita tekan dari bagian belakang telinga seperti ini, kita tekan sampai ke depan leher seperti ini, kita tekan. Nah, tidak ada pembesaran. Nah, kemudian kita tes dengan tes menelan. Ibu, coba Ibu menelan ludah. Apakah ada rasa nyeri Ibu? Baik, tidak ada rasa nyeri. Berarti keadaannya normal. Selanjutnya kita pegang bagian leher. Ibu Yeni bisa toleh ke bagian kanan. Baik, tidak ada pembesaran. Selanjutnya toleh bagian kiri Bu. Baik, tidak ada pembesaran. Untuk bagian pembesaran kelenjar tiroid tidak ada permasalahan. Semuanya normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan di bagian toraks atau bagian dada. Ibu, permisi, nanti saya buka bajunya untuk pemeriksaan dada Ibu ya. Kita izin terlebih dahulu kepada pasien. Kemudian kita buka baju pasien bagian dada untuk memeriksakan keadaan dada pada pasien.
Yang pertama kita lakukan inspeksi. Dari yang saya amati, dadanya tampak simetris. Kemudian payudara Ibu Yeni sendiri sudah mulai membesar. Ini normal pada usia trimester ketiga karena adanya peningkatan hormon progesteron yang untuk menghasilkan susu. Baik Bu ya, semuanya normal. Putingnya sudah agak menghitam, mulai menghitam ya Bu ya. Ini normal terjadi pada Ibu di trimester ketiga. Nanti lambat laun akan normal kembali keadaan Ibu ya. Selanjutnya kita palpasi di bagian payudara. Apakah ada benjolan yang kita raba di bagian payudara? Baik, semuanya normal. Setelah itu kita sentuh areola atau puting pasien. Kita sentuh. Apakah mengeluarkan susu pada ibu hamil? Baik. Baik Ibu, normal ya, karena ini sudah usia trimester ketiga. Selanjutnya kita tutup kembali baju pasien. Selanjutnya kita akan memeriksakan ketiak pada pasien. Untuk ketiak sendiri di sebelah kanan dan sebelah kiri. Baik, permisi Ibu, saya akan memeriksakan ketiak. Kita angkat tangan pasien seperti ini. Kita periksakan ketiak apakah terdapat benjolan. Dari ketiak kemudian berjalan ke area payudara. Semuanya normal ya Ibu ya, tidak ada benjolan. Setelah di tangan kanan, kita beralih ke tangan kiri. Permisi ya Ibu. Baik, semuanya normal, tidak ada benjolan pada ketiak di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan abdomen atau perut. Permisi Bu, saya buka bajunya ya Bu ya. Kita harus permisi ke pasien agar pasien merasa nyaman. Pertama, kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Apakah ada stretch mark atau pecahan di sekitar perut? Ini normal terjadi, terutama pada kandungan yang sudah mulai membesar. Ini normal terjadi. Apalagi pada usia kandungan trimester ketiga sampai trimester keempat. Baik. Selanjutnya kita juga inspeksi apakah terdapat linea atau garis di antara simfisis pubis sampai dengan umbilikus atau pusar pasien. Nah, jika warnanya hitam, namanya linea nigra. Jika berwarna putih, namanya linea alba. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada perut pasien. Untuk ibu hamil sendiri, untuk palpasinya ada dari Leopold 1 hingga Leopold 4. Yang pertama kita lakukan pada Leopold 1. Fungsinya untuk mengukur atau menghitung tinggi fundus uteri. Caranya yang pertama, kita seperti ini posisinya. Kita raba dari area simfisis pubis. Kita raba sampai ke atas hingga kita menemukan bagian ujung. Nah, jika bagian ujungnya itu bulat, melingkar, dan lunak, nah itu dipastikan adalah bagian bokong dari janin. Jika bagian tersebut melinting atau agak keras, nah maka bagian ini adalah kepala dari janin. Nah, jadi Leopold 1 fungsinya juga bisa menentukan letak kepala dari janin. Nah, setelah kita menemukan ujung dari janin, ketemu Ibu ya. Nah, ciri-cirinya sendiri pada Bu Yeni diraba lembut, berarti ini adalah bokong dari janin. Nah, kemudian tangan kita tetap di sini untuk menandai ujung dari janin. Kemudian kita ukur menggunakan medline dari ujung simfisis pubis dari sini hingga ke ujung pangkal bagian janin. Ditemukan yaitu 29 cm. Jadi tinggi fundus uteri pada Ibu Yeni yaitu 29 cm.
Kemudian kita masuk pada Leopold II, fungsinya untuk menentukan punggung dari janin. Caranya, yang pertama, untuk memeriksa di sebelah kiri, tangan kanan kita menahan perut yang di sebelah kanan. Dan tangan satunya ini menekan perut. Jadi tangan ini menahan perut dan tangan yang satunya untuk menekan. Nah, kita tentukan. Nah, jika permukaannya panjang dan lembut, kosong atau tajam, maka dipastikan pada bagian ini yaitu bagian ekstremitas dari janin. Nah, pada Bu Yeni ditemukan bahwa di sebelah kiri ini adalah bagian ekstremitas pada janin. Nah, selanjutnya kita balik sama seperti langkah sebelumnya, cuman kita tukar saja. Yang tangan ini menahan dan tangan satunya untuk menekan. Nah, ditemukan bagian yang panjang dan keras. Nah, ini dipastikan adalah bagian punggung dari janin. Nah, bukan. Jadi punggung janin pada janin Ibu Yeni terletak di sebelah kanan. Selanjutnya, kita menentukan denyut jantung janin menggunakan alat yang manual namanya linek. Nah, caranya, kita telah menemukan letaknya tadi di sebelah kanan untuk punggung. Nah, jadi perkiraan letak jantung pada janin itu terletak di perut kanan sebelah bawah. Nah, sekitaran sini kita tempelkan. Kemudian kita dengarkan, seperti ini kita dengarkan seperti ini. Untuk tangan ini, kita mengecek nadi dari pasien untuk memastikan bahwa denyut jantung ibu dengan bayi tidak sama. Nah, ini untuk mengecek nadi dari pasien. Dan tangan kita yang satunya melihat jam tangan untuk mengukur berapa kali denyut jantung janin setiap menitnya. Kita lakukan pemeriksaan. Kita tempelkan, tidak boleh ada yang menyentuh agar suaranya terdengar jelas. Baik. Untuk denyut jantung janinnya sendiri ada di 130 kali per menit. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan alat yang lebih modern yaitu Doppler. Untuk caranya sendiri, kita hidupkan alatnya dengan menekan tombol on. Kemudian kita tes di mic ini apakah telah berbunyi. Nah, sudah berbunyi, berarti alatnya sudah aktif. Nah, kelebihan dari alat ini, kita bisa menghitung denyut jantung janin tanpa mengukur menggunakan timer. Jadi di sini akan muncul secara otomatis. Untuk caranya sendiri, kita perlu menggunakan gel. Nah, gel ini digunakan agar lebih leluasa dalam melakukan pengukuran. Kita oleskan di sekitaran alat Doppler. Kemudian kita tempelkan di regio tadi. Regio yang telah ditentukan. Kita geser-geser sampai kita menemukan denyut jantung janin yang benar, yang akurat. Baik. Sudah terdengar, yaitu di angka 135 per menit. Baik. Kemudian jika sudah selesai, kita bersihkan bekas dari gel tadi karena ini rasanya tidak nyaman. Kita bersihkan
Selanjutnya kita masuk pada Leopold 3. Fungsi dari Leopold 3 sendiri yaitu untuk mengukur sejauh mana kepala janin masuk pada pintu atas panggul. Ini biasanya dilakukan pada ibu hamil pada trimester ketiga untuk mengetahui sejauh mana persiapan bayi untuk menjalani proses persalinan. Kita cek, apabila di area simfisis pubis masih bergeser-geser, maka menandakan kepala janin masih belum masuk pintu atas panggul. Nah, tapi apabila kepala janin sudah paten dan tidak bergerak, apabila kita ukur seperti ini agak datar, maka dipastikan kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Selanjutnya masuk pada Leopold 4. Fungsi dari Leopold 4 yaitu untuk menentukan sejauh mana kepala dari janin masuk ke pintu atas panggul. Caranya, tangan kita seperti ini, bulat seperti ini. Kita tekan di area fundus uteri. Jika masih teraba bulat, keras, maka dipastikan kepala janin masih belum terlalu masuk pada pintu atas panggul. Nah, tapi jika ditemukan bagiannya sudah datar dan paten, maka bisa ditentukan bayi sudah masuk pada panggul. Nah, baik. Permukaannya datar ya Bu ya. Berarti menandakan kepala dari janin sudah masuk di pintu atas panggul. Kemudian untuk proses pemeriksaan fisik pada abdomen sudah selesai. Kita tutup kembali baju dari ibu. Selanjutnya kita berlanjut pada pemeriksaan genitalia. Nah, pada fase pemeriksaan genitalia biasanya ibu hamil merasa tidak nyaman. Maka kita cukup saja mengajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh ibu. Baik ibu, apakah pada organ genitalia terdapat lendir, terdapat darah, atau ada gatal, atau ada aroma bau? Kita tanyakan semuanya kepada pasien. Semuanya normal ketika cairan yang keluar dari genitalia itu tidak mengalami perubahan, seperti ada bau, kemudian ada terasa gatal, dan juga cairan yang berwarna kuning pekat atau mendekati warna seperti darah. Nah, jika ketiga tanda tersebut muncul, maka pasien kita anjurkan untuk konsultasi kepada dokter kandungan. Kita sebagai perawat dapat melakukan edukasi seperti rajin mengganti celana dalam dan juga selalu menjaga kebersihan area genitalia. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan di area ekstremitas, khususnya di ekstremitas bawah atau kaki. Kita buka selimut terlebih dahulu, kita cek apakah terdapat pembengkakan pada area kaki. Umumnya untuk ibu hamil pasti terjadi pembengkakan. Cuman bedanya pada ibu hamil ada yang sifatnya patologis, ada yang sifatnya anatomis seperti biasa karena faktor hamil. Nah, jika sifatnya patologis, maka edema atau bengkak kita cubit. Nah, jika kita cubit CRT-nya lebih dari 2 detik, maka dipastikan ibu hamil tersebut dapat menderita diabetes mellitus gestasional. Nah, kemudian selain itu juga kita dapat mengukur tekanan darah pada ibu hamil. Fungsinya untuk mengetahui risiko terjadinya preeklamsi pada ibu hamil. Selanjutnya kita akan mengetes refleks patella pada pasien. Bagusnya posisinya yaitu duduk agar lebih maksimal atau dapat kita angkat tungkai kaki pasien. Nah, kita ketuk di area lutut pasien. Jika gerakan pasien itu kurang
maka bisa dipastikan pasien mengurangi kekurangan vitamin B12. Tapi jika gerak pada kaki pasien itu berlebihan, kita dapat curiga pasien mengalami preeklamsi. Kemudian kita bereskan kembali, kita tutup selimut dari pasien. Nah, kemudian kita buka sarung tangan, kita letakkan di bengkok. Kemudian kita lakukan cuci tangan 6 langkah kembali. Kemudian kita telah masuk pada fase akhir. Kita berikan pasien kesempatan untuk bertanya dan berikan juga hasil atau temuan yang kita temukan selama melakukan observasi. Baik, Ibu Yeni, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Untuk keadaannya Ibu sendiri sehat dan keadaan janinnya juga sehat, tidak mengalami abnormal. Cuman tadi di awal di bagian mulut Ibu ada gigi yang bolong ya. Mungkin nanti bisa rajin-rajin sikat gigi karena mulut ini adalah tempat masuknya makanan yang nanti akan menjadi nutrisi untuk bayi. Kemudian kita berikan edukasi, setelah kita berikan edukasi, kita berikan juga kesempatan pasien untuk bertanya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada. Nanti jika ada keluhan lainnya, bisa menghubungi kami di Nurse Station atau dapat berkonsultasi kepada dokter kandungan terkait Ibu ya. Terima kasih Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap paling akhir yaitu tahap dokumentasi. Kemudian kita dokumentasikan seluruh temuan yang telah kita temukan selama proses observasi. Pada Ibu Yeni kita temukan tekanan darah yaitu 125/90. Kemudian kita temukan juga untuk tinggi fundus uterinya yaitu antara 29 sampai 32 cm. Kemudian kita temukan tadi pada area gigi terdapat lubang untuk denyut jantung janinnya sendiri yaitu di 130 kali per menit. Kemudian juga kita temukan tidak ada tanda-tanda preeklamsi dan diabetes gestasional pada Ibu Yeni. Setelah itu kemudian kita konsulkan hasil dari observasi kita kepada dokter kandungan terkait. Baiklah, untuk video prosedur pemeriksaan fisik pada ibu hamil telah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat sehingga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. Sekali lagi kami memohon maaf apabila selama pembuatan video terdapat kesalahan. Baik, kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.